Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyadi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Banjarbaru. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi hasil belajar saya dalam tugas koneksi antar materi modul 2.3. Dalam kesimpulan dan refleksi ini, saya ingin menyampaikan keterkaitan antar modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, kemudian modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Oke, yang pertama pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul ini saya belajar bagaimana membuat pembelajaran yang bisa mengakomodir gaya belajar, minat belajar, dan juga profil belajar anak. Awalnya saya agak kebingungan, tetapi sebelumnya saya juga sangat memahami bahwa anak memiliki karakter unik mereka masing-masing dalam belajar dan harus mendapatkan perlakuan yang unik juga dan berbeda-beda gitu. Dalam modul ini saya bisa memahami bahwa pemenuhan atas kebutuhan belajar anak tersebut perlu dilakukan dengan strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Awalnya banyak pertanyaan yang muncul di benak saya ketika saya ingin memulai strategi pembelajaran ini di kelas. Yang kemudian beberapa pertanyaan yang muncul tersebut akhirnya bisa terjawab ketika saya langsung mencobanya di lapangan. Di kelas saya pun saya sudah mulai melakukan strategi ini, baik pada kontennya, strategi konten, kemudian pada proses maupun pada produknya. Dalam prosesnya saya mendapati banyak tantangan dan juga kebingungan-kebingungan. Namun juga saya menemukan bahwa minat belajar anak menjadi semakin meningkat ketika saya melakukan strategi diferensiasi ini. Mungkin karena kebutuhan mereka terpenuhi dengan gaya belajar mereka ya. Saya yakin dengan mendiferensiasi pembelajaran akan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Juga saya sempat mikir, tentunya sebelum mendiferensiasi sangat perlu sekali guru mengenali siswanya lebih dalam atau profil belajar mereka masing-masing. Tentunya ini harus dilakukan asesmen diagnostik sebelum strategi diferensiasi dilakukan, karena mendiferensiasi juga harus melihat kebutuhan dari setiap siswa-siswanya. Kemudian pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional, dalam modul ini saya mendapati 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelumnya saya sempat berpikir dan bertanya-tanya apakah 5 kompetensi sosial emosional ini harusnya diajarkan berjenjang saja mengikuti jenjang pendidikan anak. Pertanyaan ini sempat saya ajukan dalam diskusi bersama rekan-rekan CGP lain di ruang kolaborasi, dan juga saya sempat bertanya dan instruktur. Ada beberapa opini sih yang menyampaikan 5 KSE ini diajarkan secara holistik. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pada jenjang-jenjang tertentu ada penekanan untuk beberapa poin KSE ini. Namun terlepas dari itu, dari semua itu berjenjang atau tidak, saya menyadari bahwa 5 KSE ini penting untuk dikuasai untuk seseorang bisa mencapai kesejahteraan psikologis atau yang dinamakan well-being. Di sini saya juga belajar tentang di dalam modul ini saya belajar tentang yang namanya stop. Apa metode stop itu ya? Stop, taking breath, observe, and proceed. Hal ini membuat saya bisa kembali fokus dan hadir sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya hadapi. Tentu saja fokus dan kehadiran sepenuhnya ini sangat saya butuhkan sebagai guru maupun sebagai pribadi saya diri saya sendiri. Kemudian pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam modul ini saya memahami tentang paradigma berpikir dan prinsip coaching yang mana sangat dibutuhkan dalam supervisi akademik. Di sini saya juga memahami bahwa coaching adalah pendekatan yang
memberdayakan berdasarkan paradigmanya. Kemudian salah satu tujuan pengembangan kompetensi diri guru adalah untuk menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri atau self-directed, self-managed, self-monitor, and self-modify. Untuk dapat membantu guru menjadi otonom, diperlukan paradigma berpikir dan prinsip coaching bagi orang-orang yang mengembangkan. Dalam modul ini, kami juga berlatih menggunakan alur Tirta dalam proses coaching. Saya bersama rekan-rekan CGP lain saling menguatkan untuk bisa memberikan coaching yang baik sebagai coach kepada coachee. Saya mendapati bahwa kegiatan ini sangat menyenangkan dan kedepannya saya sangat ingin melakukan coaching ini lagi dengan rekan-rekan saya di sekolah. Baik itu sebagai sesi latihan saja atau sebagai aksi nyata coaching untuk supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi sebagai guru. Kemudian koneksi antar ketiga modul yang saya paparkan tadi adalah sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sebenarnya saya sudah aktif di kegiatan lesson study, yang mana hal ini sangat terkait sekali dengan proses supervisi akademik dalam langkah-langkahnya, yaitu plan, perencanaan, kemudian do, pelaksanaan, see, yaitu refleksi. Saya sangat terbantu sekali dengan pengalaman yang saya miliki ini. Jadi untuk proses supervisi akademik, saya sangat terbantu nantinya. Juga dengan mendiferensiasi pembelajaran pada tahun 2021 hingga sekarang saya masih aktif mengikuti workshop learning ownership, yang mana di dalamnya saya berlatih bagaimana membedakan perlakuan belajar terhadap masing-masing siswa berdasarkan gaya, minat, dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Dan ini sangat sesuai sekali dengan materi yang ada dalam modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun di sekolah kami masih menerapkan kurikulum 2013, tetapi saya sudah mulai mencoba mendiferensiasi pembelajaran dan menemukan tantangan-tantangan untuk menerapkan strategi diferensiasi ini. Dalam upaya saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tentunya tidak sedikit tantangan yang saya hadapi, dan saya sangat memerlukan fokus dalam pengelolaan emosi yang baik. Dalam modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional, saya mulai membangun 5 kompetensi sosial emosional untuk diri saya. Saya belajar mengelola emosi untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Saya sangat terbantu dengan metode STOP yang sempat saya ceritakan barusan. Kemudian kedepannya saya sangat ingin bisa menularkan apa yang sudah saya dapati di dalam modul yang sudah saya pelajari bersama rekan-rekan saya di sekolah. Nantinya saya pengen sekali menularkannya. Saya juga ingin sekali memberikan sesi coaching kepada kawan-kawan, juga memberikan pemahaman tentang paradigma coaching sebagai mitra, sehingga saya bisa memberdayakan rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk bisa bersama meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. Sekarang kami sudah berada di ujung semester, kemudian semester depan saya dan rekan-rekan guru di sekolah saya berencana kembali melakukan proyek penguatan pondasi belajar dalam persiapan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana penguatan pondasi belajar ini sangat relevan sekali untuk mendukung proses diferensiasi, karena di dalamnya ada upaya mengenal siswa lebih lanjut dan membekali siswa untuk bisa belajar secara mandiri. Saya sebenarnya sudah pernah melakukan kolaborasi dengan beberapa guru mata pelajaran lain untuk membuat keterkaitan antar materi pembelajaran. Jadi antar materi mata pelajaran, baik itu matematika, bahasa Inggris, IPA, dan mata pelajaran lain, kami bisa membuat keterkaitan materi di dalamnya. Dan untuk kedepannya kami ingin melakukannya lagi untuk semester ini. Demikian
paparan koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan dalam tugas koneksi antar materi modul 2.3 kali ini. Demikian paparan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.